Selamat pagi anak-anak didik kami. Jumpa lagi dengan saya Bapak H.I.J. Damanik dalam pembelajaran sejarah Indonesia kali ini. Adapun materi kita untuk sekarang ya, yaitu tentang perjuangan menghadapi ancaman disintegrasi bangsa. Nah, apa itu disintegrasi? Tentu saja disintegrasi itu adalah sebuah perpecahan bangsa yang bisa kita lihat pada pembelajaran pada materi pokok kita kali ini adalah ancaman terhadap perpecahan bangsa Indonesia di masa Orde Lama. Nah, kita lihat apa-apa saja ancaman terhadap disintegrasi bangsa Indonesia tersebut. Nah, yang kita lihat bahwa ancaman terhadap disintegrasi bangsa itu dalam bentuk berbagai pergolakan dalam negeri dalam kurun waktu tahun 1945 sampai dengan 1965. Nah, pergolakan itu disebabkan dengan berbagai sebab, antara lain pergolakan yang berkaitan dengan ideologi, yang kedua pergolakan yang berkaitan dengan kepentingan, dan pergolakan yang berkaitan dengan sistem pemerintahan. Nah, kemudian nanti kita lihat bahwa konflik itu bagian B ya, konflik tersebut nanti akan menuju kepada sebuah integrasi ataupun persatuan ya. Nah, kita lihat yang pada saat ini kita ingin melihat bagaimana pergolakan dalam negeri itu yang berkaitan dengan ideologi. Nah, yang pertama ya, pergolakan yang berkaitan dengan ideologi atau perbedaan-perbedaan ideologi. Ada yang pertama ada pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, yang kedua pemberontakan Darul Islam, Tentara Islam Indonesia, kemudian ada pemberontakan G30S PKI. Nah, kita lihat yang pertama pemberontakan PKI Madiun tahun 1948. Nah, yang terjadi pada tanggal 18 September 1948 yang diawali dengan PKI membentuk Front Nasional. Nah, kemudian Presiden Soekarno meminta rakyat untuk memilih RI atau PKI. Nah, bagaimana akhir dari pemberontakan PKI itu? Nah, pemberontakan PKI ya, itu akhirnya dapat ditumpas melalui operasi militer. Nah, ketika pemerintah akhirnya kemudian melancarkan operasi militer untuk mengatasi pemberontakan Madiun. Nah, tokoh-tokoh pemberontakan PKI Madiun tahun 1948, ada tokoh utamanya yaitu Amir Syarifuddin dan Musso. Ya. Nah, pemberontakan yang berkaitan dengan ideologi yang kedua yaitu ada pemberontakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia atau TII. Latar belakangnya itu disebabkan karena rasa kekecewaan terhadap isi dari perjanjian Rempile. Nah, apa saja rupanya perjanjian Rempile itu? Nah, salah satunya karena menyangkut keberadaan tentara Indonesia. Nah, sehingga akhirnya tanggal 17 Agustus 1945 seorang Kartosuryo ini tokoh utama Kartosuryo yang memproklamirkan berdirinya NII atau Negara Islam Indonesia akhirnya membentuk DITI dan TII atau Darul Islam dan Tentara Islam Indonesia di Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, akhirnya DITI menyebar ke berbagai wilayah, antara lain di Jawa Tengah, DITI Sulawesi Selatan, Kalimantan Selatan, dan di Aceh. Nah, untuk menuntas pemberontakan DITI, ada yang dilakukan dengan operasi militer dan ada yang diselesaikan dengan cara damai.